Baik, selamat siang Bu Nurul. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana Bapak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Hmm. Eh, Bu, mohon maaf ya, hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Eh, kita akan coba ngobrol-ngobrol nih Bu nih, Iya, terkait mungkin apa yang ingin Ibu sampaikan, terkait apa itu yang Ibu hadapi ketika pembelajaran atau apa. Silahkan Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada kegiatan coaching hari ini, Bu? Silakan, Bu. iya. Baik, terima kasih, Pak. Di sini saya ingin menceritakan mungkin permasalahan yang ada di di sekolah. Nah, khususnya ini di kelas saya, karena sekarang itu baru tahun ajaran baru ya, Pak, ya. Saya eh, di kelas cuma di sini sebelumnya itu sudah ada apa ya kayak laporan-laporan dari guru-guru sebelumnya ini terkait tentang permasalahan siswa di kelas di sini. Dia siswa di kelas saya ini ada siswa yang terbilang cukup aktif. Dia lumayan pintar juga, cuma mungkin eh, siswa tersebut ada atau berperilaku kurang sopan di sana gitu ya dalam bertutur kata ataupun bersikap gitu. Sehingga di sini di kelas itu sering teman-teman yang lain itu merasa risih dan terganggu dengan perilaku siswa tersebut gitu Pak di sini. Nah, saya ingin gimana ya, ingin gimana caranya ini ya supaya anak tersebut bisa apa ya, eee, berperilaku, baik, ya samalah seperti siswa-siswa yang lainnya dan tidak mengganggu gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi itu terkait siswa ya Bu, yang siswa tersebut aktif di kelas, tapi ternyata selain aktif di kelas juga anak tersebut kadang berbicara kasar gitu ya Bu ya? Iya, betul, Pak. Mm-mm. Iya Bu, terkait permasalahan Ibu nih, kira-kira Ibu tahu nggak apa yang melatar belakangi Mhm, siswa tersebut berbuat demikian ketika proses pembelajaran tersebut, Bu? mmm. Kalau menurut laporan ya, laporan dari guru-guru sebelumnya, Hmm. dan sebetulnya anak itu pernah saya ajar waktu kelas 2 Pak, cuma waktu itu mungkin, kondisinya lagi Covid, jadi pertemuannya, untuk tatap muka itu jarang sekali. Nah, karena Iya. sekarang bertemu lagi itu di kelas 6, tapi mungkin ini baru awal-awal. Tapi sebelumnya ini sudah ada laporan-laporan. Jadi anak-anak ini selalu membuat ulah gitu ya berperilaku eh, berperilaku kurang baik gitu. Jadi Hmm. banyak guru yang sudah mengeluh gitu Pak. Nah, di Ya. sini mungkin setelah saya mengamati dan mendapat laporan-laporan dari guru-guru, di sini saya lihat itu anak tersebut ini berperilaku seperti itu gara-gara bergaul dengan anak yang lebih dewasa dari usianya Oh gitu. iya, iya, Mhm. iya. Jadi, eee, dia itu seperti apa ya, jadi di sekolah itu ya, eee, kayak dengan teman-teman di kelas itu ya berperilaku seperti mungkin dia itu, bersikap dengan teman yang itu, yang lebih dewasa tadi, jadi kebawa ke Hmm. sekolah gitu, Iya, Pak. Dan betul. mungkin juga, kedua orang tuanya juga sibuk ya, sama-sama bekerja, dan dia mungkin lebih banyak waktu dengan, neneknya gitu. Jadi memang kayak sepertinya kurang kurang perhatian juga gitu, Pak, di situ. Ya. Jadi si anak tersebut kemungkinan ya Bu ya, kemungkinan pengaruh dari lingkungan ya, Iya, lingkungan karena anak tersebut bergaul dengan misalnya tadi apa orang dewasa ya. iya, betul. Mm-mm. Mhm, Nah,
Kalau gitu yang paling yang paling mendasari gitu, yang tadi kan Ibu sudah bilang bahwa lingkungan, terus tadi Mhm, pengaruh orang tuanya yang memang sibuk bekerja gitu ya. iya. Nah, kira-kira dari kedua permasalahan tersebut yang paling dominan yang mana, Bu? Yang paling dominan sepertinya yang bergaul dengan itu, dengan teman-teman yang lebih dewasa itu. Berarti pengaruh lingkungan yang Mhm, memang menyebabkan si anak tersebut bersikap atau berperilaku kasar gitu ya, Bu ya, iya, di dalam kelas ketika proses pembelajaran. pembelajaran, iya betul. Nah, eh, lingkungan itu memangnya umur 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 orang-orangnya itu kira-kira eh, lebih beda berapa tahun gitu Bu sama anak tersebut? Mungkin, kalau disebut, berapa tahun ya, kayak ke SMA atau mungkin, kisaran yang udah keluar nggak sekolah, Pak, gitu, Pak. Oh Kan jadi iya, lebih lebih banyak bergaulnya di situ lingkungannya memang, anak-anak yang sudah, apa ya, kayak udah tidak sekolah gitu, Pak, di sana, mm-mm. seperti itu. Berarti dari permasalahan inti yang sudah Ibu temukan tersebut gitu ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira langkah yang akan Ibu lakukan terkait hal tersebut kira-kira apa Bu? Di sini mungkin ya, saya, mencoba dengan pendekatan pendekatan ya, Pak, ya, di sana. Ya, Iya, kemudian, di sana kan tadi, eee, memahami latar belakang siswa di lingkungan rumahnya seperti betul. apa gitu ya. Kemudian, dengan kalau untuk di sekolah ya, mungkin saya bisa dengan menetapkan aturan-aturan kelas, dengan bisa membuat dengan apa, keyakinan kelas di sana. Ya kan, di dalam keyakinan kelas misalkan di sana, anak itu harus berbicara sopan gitu ya. Kalau tidak mungkin dia itu akan mendapatkan konsekuensinya itu nanti seperti apa gitu. Kemudian bisa, dengan memberikan contoh yang baik dulu. Kemudian, apabila dia masih, berkata kasar di sana dengan teman ataupun, dengan siapa di lingkungan sekolah, akan saya, terus ingatkan, diingatkan, mungkin setelah diingatkan setidaknya akan mengurangi apa ya, mengurangi, Iya, perilaku yang tidak baiknya gitu. Kemudian kalau ternyata masih belum ada perubahan, mungkin nanti saya bisa berkomunikasi dengan orang tuanya nih, bagaimana di lingkungan rumahnya itu, gitu. Bisa supaya, anak tersebut, ada perubahan lah Pak, di sana yang lebih baik lagi dan tidak mungkin, kalau dibiarkan nanti bisa berpengaruh terhadap teman-teman yang lain juga, gitu. iya Yang betul betul. dikhawatirkan itu, seperti itu. Ya jadi kalau misalnya sudah berdampak kepada teman yang lainnya kan semakin besar gitu ya Bu permasalahannya bukan hanya terhadap salah satu siswa saja gitu ya Bu ya. Iya iya, betul Pak. Nah, terkait tadi yang sudah Ibu paparkan eh, bahwa rencana yang akan Ibu lakukan itu kan banyak ya Bu ya. Iya Pak. Eh, hmm. Nah, dari rencana-rencana tersebut kira-kira yang paling dominan nih, kan nggak mungkin langsung semuanya ya Bu ya, nggak Mmm. mungkin semuanya langsung bisa Ibu implementasikan. Nah, dari rencana-rencana tersebut nih, yang dominannya, yang paling dominan yang mana dulu nih Bu kira-kira? Mungkin, karena sekarang kan awal tahun ajaran baru. Nah, di sini, Ya, saya akan, mulai dengan, apa ya, membuat kesepakatan kelas dulu. Ya nanti hmm, berdasarkan kesepakatan kelas, nanti mungkin akan, berlanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sana membuat keyakinan kelas, jadi kan ini berlakunya bukan hanya untuk siswa tersebut, tetapi bisa ya, untuk semua, siswa di kelas tersebut ya. Dengan, misalkan ada beberapa, apa ya,
aturan-aturan yang mungkin harus anak-anak itu patuhi, nah di dalam keyakinan tersebut, supaya tidak terjadi atau terulang lagi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak akan terpengaruh terhadap siswa yang lainnya juga, gitu Pak. Mungkin Oke. yang pertama yang itu, yang akan Hmm. saya mulai, lakukan gitu. Ya. Nah, bisa nggak Bu memberikan contoh bagaimana sih keyakinan kelas yang nanti akan Ibu laksanakan terhadap siswa tersebut gitu Bu? Nah, Contohnya seperti apa gitu Bu? nanti misalkan saya akan, di sini, kan sebelum ke keyakinan kelas kita buat kesepakatan kelas dulu ya, Pak, ya. Nah, di Ya. sana anak-anak kan, siswa di kelas itu ada 44 siswa ya. Nah, di Hmm. sana semuanya, saya akan mulai, misalkan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk, eee, apa ya, menuliskan, hal-hal apa sih yang mereka inginkan gitu untuk, Ya. di kelas itu tercipta suasana lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk pembelajaran nanti. Nah, di sana pasti Hmm. kan setiap anak itu mempunyai keinginan yang berbeda-beda ya. Ya. Nah, termasuk, nanti anak tersebut, nah keinginannya itu ingin seperti apa. Nah, mudah-mudahan nanti ketika dalam, membuat kesepakatan kelas, nah anak tersebut kan di sana ada anak yang, eee, ingin di kelasnya itu siswa itu tidak berkata kasar atau misalkan, siswa di kelas itu harus berbicara sopan. Nanti Ya, kalau betul. ada, nanti kan setelah disepakati oleh, semua siswa yang lain mungkin, Hmm. nanti nah, kita buatkan, keyakinan kelasnya, termasuk ke dalam konsekuensinya nanti. Nah, misalkan kalau berbicara, sopan misalkan atau tidak, berkata kasar, nah misalkan kalaupun nanti ada siswa yang melanggar mungkin ya, kita cari konsekuensinya, nanti akan seperti apa gitu, maunya siswa tersebut, apa ya, tidak supaya tidak dapat konsekuensi, ya otomatis kan mungkin nanti anak tersebut, "Oh iya, kalau saya, apa, berkata kasar nanti saya takut, bagaimana gitu ya, dapat konsekuensi seperti apa," gitu. Mudah-mudahan ada atau tumbuhlah dari kesadaran diri siswa tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik gitu, Kak, ya itu. Seperti itu mungkin ya, eee apa, untuk menetapkan keyakinan kalau Jadi ya yang akan Ibu buat itu ya. iya Halo? iya, Pak, ada? Jaringan saya mungkin ini agak terganggu. Nah, Mhm, berdasarkan tadi kan setelah apa namanya setelah membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah, kira-kira konsekuensinya apa gitu Bu kalau siswa ada yang berkata kasar? nah mungkin, eee, nanti kan akan dikembalikan lagi kepada siswa. Nah, ini inginnya nanti seperti apa gitu ya. Misalkan, dengan kan harus konsekuensi itu kan harus ke, hal-hal yang positif kan ya, Pak. Nah, di sana mungkin anak tersebut, Ya, jika betul. ada yang melanggar mungkin bisa dengan, apa ya, dengan, eee, misalkan membuat sebuah puisi ataupun misalkan, bisa dengan membersihkan lingkungan di kelas gitu. Nah, kan, supaya nanti, "Ah, kalau misalkan saya melanggar, ah nggak mau saya, nggak mau," misalkan takut nanti harus membersihkan di kelas gitu kan, ataupun misalkan harus saya, harus membuat sebuah puisi gitu. Jadi ada mulai dari rasa takut, tapi nanti akan menjadi sebuah kebiasaan gitu ya, yang mengarah ke hal yang lebih positif lagi gitu, Kak.
Ya. Jadi pada intinya gitu konsekuensi dibuat itu supaya si anak itu tidak gitu ya, tidak tidak mau untuk melakukan perbuatan yang memang tidak baik gitu ya. Contohnya yang tadi Tidak baik, iya. terkait berkata kasar gitu ya, Bu ya. Hmm. Iya, betul, Heeh. Bapak. Baik Bu, kira-kira nih kan Ibu sudah punya nih rencananya terkait permasalahan yang Ibu hadapi tersebut. Kira-kira nih Bu, kapan nih mau dimulainya Bu? Coba. Hmm, kalau bisa secepatnya, Pak, ya, biar tidak nanti, nanti akan terus terus apa ya, melebar ke apa, ke teman-teman yang lainnya gitu, Pak. Pengennya minggu ini atau mungkin besok lah akan saya langkah yang akan saya lakukan mungkin membuat kesepakatan kelas yang itu menjadi sebuah keyakinan kelas gitu, Pak. Baik. Jadi semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Iya betul, Pak. Tapi kan mungkin di sana eh, setelah membuat keyakinan kelas itu kan prosesnya itu mungkin atau tingkat keberhasilannya tidak bisa ditentukan cepat atau lambat ya kalau seperti itu. Iya betul. Iya. Jadi ada prosesnya juga gitu ya Bu ya. Iya. Hmm. Yang penting Ibu sudah berusaha untuk mencoba gitu ya menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Mhm. Oke, Bu, berhubung waktu kita cuma sebentar, Iya. terakhir nih Bu, eh, terkait yang sudah kita bahas dari awal gitu ya sampai yang barusan, kira-kira apa yang dapat Ibu refleksikan dari coaching kita hari ini, Bu? Mhm. Mungkin setelah melakukan coaching ini saya itu menjadi tahu mungkin langkah-langkah untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang berkata kasar gitu ya. Kemudian saya apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya gitu supaya anak Ya, tersebut itu bisa eh, ada perubahan gitulah yang ke arah yang betul. lebih baik walaupun mungkin prosesnya itu bisa lambat bisa cepat itu tergantung mungkin dari kesadaran diri dari siswa tersebut. Nah, kemudian di sini setelah melakukan coaching juga saya ini merasa termotivasi, Pak, dan merasa Hmm, mendapat dukungan dari Bapak gitu ya, untuk bisa Alhamdulillah ya menangani Bu ya. ya, menangani permasalahan ini gitu ya. Eee, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, tadi gitu ya, langkah-langkah yang saya ingin, lakukan untuk mengatasi siswa, yang apa ya, berkatanya kurang baik itu Hmm, bisa bisa secepatnya saya, apa ya, dapat mengatasi gitu ya, dan anak ya. tersebut bisa cepat mendapatkan, atau apa ya, mengalami perubahan yang lebih baik lagi mungkin, itu, Pak. Baik, Bu Nurul, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan selamat juga ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa segera terrealisasi. Terus permasalahan yang Ibu hadapi terkait peserta didik tersebut juga bisa segera Ibu atasi ya. Terima Iya. kasih atas waktunya. Mohon maaf gitu ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini banyak manfaatnya juga bagi Ibu dan bagi saya juga. Ya, terima Iya. kasih ya Bu. Ya, sama-sama, Bapak. Assalamualaikum Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.